Halo semuanya, Sobat Ikan. Kembali lagi bersama saya Michael di MikeRed.vlog. Sebelumnya, salam Bapak terbalik. Jadi di video ini ada sesuatu yang spesial. Di episode kali ini saya sekarang udah launching kaos sendiri nih. What are you saying? Ini desain depannya simple, cuma micro collection. Belakangnya kurang lebih kayak gini nih, kelihatan nggak? Nah, hari ini kita mau bahas tentang ikan yang muntah. Kenapa saya mau bahas ikan yang muntah ini? Karena penting banget, karena ada yang WhatsApp saya belakangan 2-3 hari lalu lah. Dia WhatsApp ikan muntah itu penyebabnya apa Om? Terus penanganannya kayak apa? Nah, karena dia telat konsultasi sama saya, ikannya itu mati. Nah, saya yakin banget di luar sana pasti banyak teman-teman yang mungkin akan mengalami ini atau pernah mengalami gitu loh. Jadi saya mau share tips and triknya supaya ikan kalian itu bisa kembali sehat lagi tanpa kalian harus alami yang namanya ikan mati. Kita langsung aja deh ke videonya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kenapa ikan itu bisa muntah. Kalau menurut saya, menurut pengalaman pribadi saya, mungkin orang-orang beda-beda. Tapi di sini ada 6 penyebab kenapa ikan bisa muntah. Nah, yang pertama, kondisi ikan yang kurang fit atau kurang sehat lah. Jadi mungkin dia nggak enak badan lah, kalau manusia kayak nggak enak badan gitu. Nah, ciri-cirinya sebenarnya gampang untuk ngeliat ikan yang kayak gitu. Biasanya dia itu benangnya tuh muncup-muncup gitu. Jadi muncup-muncup, terus kadang-kadang nggak mau makan juga. Tapi dengan 2 simptoms ini, kalian harus bisa bedakan antara yang dia stres atau dia sakit. Biasanya kalau yang sakit itu disertai dengan mengsisik, jadi kayak sisik ikan itu agak kebuka sedikit gitu loh. Nah, yang kedua, kenapa ikan itu bisa muntah? Bisa juga karena kayak makanannya itu nggak bagus, kayak kualitas makanannya nggak bagus. Nah, kalian kan tahu di luar sana itu banyak makanan ikan yang kita bisa kasih ke ikan arowana kita. Contohnya ada jangkrik, ada kodok, kelabang, ikan, dan macam-macam lah, ada kecoa. Kalian kalau suka ngasih makan yang hidup, itu pastikan dulu kualitas makanannya bagus, karena bisa juga makanan itu membawa bibit penyakit. Nah, karena semua alasan itu, saya biasanya kalau ngasih makanan di rumah saya itu saya bekuin, karena kalau ikan dibekuin itu bakteri-bakterinya udah mati. Nah, pastikan juga kalian bekuin itu dari makanan yang fresh, misalnya dari hidup langsung kalian bekuin, dan ada masanya juga. Jadi kalau di rumah saya itu kalau udah lebih dari sebulan saya nggak mau pakai lagi. Oke, ketiga adalah kondisi air yang kurang bagus. Nah, teman-teman kan pasti kalau di Jakarta melihara ikan itu ada yang sumbernya dari air pump, ada yang dari air tanah. Dua-duanya ini itu sering airnya sebenarnya nggak stabil. Kenapa saya ngomong nggak stabil? Karena ini semua bergantung dengan curah hujan di Jakarta juga. Contohnya kalau air tanah, ya kemarau, udah pasti parameternya berubah. Kalau habis hujan pasti parameternya berubah. Nah, pump pun juga mengolah air juga dari air bakunya itu pasti berubah-berubah gitu. Nah, kalau lagi airnya kurang bagus, biasanya ikan bisa sakit, bisa muntah, bisa mati juga gitu loh. Makanya kita harus ngelakuin yang namanya pengendapan air. Kalau di saya minimal itu 1 kali 24 jam. Tapi kalau kalian mau lebih aman mungkin bisa dilakukan 2 kali 24 jam. Karena ada pepatah yang bilang kalau melihara ikan itu kita melihara airnya, bukan melihara ikannya. Jadi kalau air kita sehat dan air kita bagus, udah pasti ikan itu bakal bagus. Selain ini bisa menghindari penyakit, udah pasti ikannya pasti merah kalau di tanning. Kayak contohnya kayak gini-gini nih. Baby, you're worth the fight.
Oke, yang keempat, ini paling krusial. Ini suka dilakukan hobi pemula. Jadi dia ngasih makan ikan. Begitu dia kasih makan ikan, gak lama setelah itu ikannya belum mencerna makanannya dengan baik. Mereka melakukan pergantian air. Nah, pergantian air ini bisa bermasalah karena parameternya udah pasti swing gitu. Nanti kalau udah parameternya swing, ada perubahan pH, ada perubahan TDS dan segala macam, ikan bisa shock. Nah, dia enak, dia muntah. Nah, nanti penyebabnya, ini kan penyebabnya, nanti akibatnya setelah ini pasti kita akan bahas. Nah, yang kelima ini juga sering dialami oleh penghobi pemula. Karena pada umumnya mindsetnya penghobi itu, kalau kita ngasih makan ikan lebih banyak, ikan akan lebih cepat besar. Tapi itu nggak sebenarnya bagus juga, karena seperti di video saya sebelumnya yang don't do this itu, saya ngasih tahu kalau ngasih makan itu harus sewajarnya. Karena kalau kita ngasih makan sebanyak-banyaknya, kayak kita lah manusia juga, kita kasih makan sebanyak-banyaknya, kadang-kadang pencernaan kita overload. Jadi kita nggak bisa mencerna makanan itu, lama-lama makanannya bisa busuk di dalam, menyebabkan penyakit pencernaan dan ujungnya bisa muntah. Bisa muntah, bisa sakit pencernaan dan akhirnya mati juga gitu. Jadi ini juga nggak bagus. Jadi teman-teman kan nggak mau pasti ikan di rumahnya itu sakit. Jadi kalau ngasih makan harus secukupnya aja sampai perutnya agak berisi gitu. Nah, yang keenam yang nggak kalah penting itu adalah kita memperhatikan suhu air juga, karena suhu air itu bisa kadang-kadang kedinginan buat ikan. Contoh, kalau teman-teman melihara ikan teman-teman di ruangan yang ada AC-nya, nah teman-teman mau nggak mau mesti invest di heater supaya suhunya stabil. Contoh, kita lagi musim hujan, udah pasti suhunya lebih dingin daripada musim-musim yang bukan musim hujan. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah suhu berapa sih yang benar-benar pas untuk arwana itu? Nah, setelah saya bermain arwana selama ini, menurut saya suhu yang paling pas itu ada di suhu 28 derajat Celcius. Nah, jadi itu 6 penyebab kenapa kan bisa muntah. Jadi kalian harus pastikan, cek cara pelihara kalian bener, kalian udah bener atau belum, cat sheet kalian udah bener atau belum. Nah, sekarang misalnya kalian udah terlanjur mengalami muntah, gimana caranya kita obatin? Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pencegahannya gimana kalau memang udah kejadian. Jadi sebelum kita bahas ke pencegahannya, kita harus tahu dulu dua tipe arwana setelah muntah. Oke, yang pertama adalah kalian harus lihat dulu kondisinya. Kalau arwana itu muntah, pertama arwananya menggap-menggap atau enggak. Ini contoh yang menggap-menggap tapi nggak terlalu parah sih. Nah, ini menggap-menggap nih. Yang kedua, karena dua kondisi ini penanganannya beda-beda. Yang kedua itu adalah kita harus tahu arwananya kembung atau nggak perutnya. Nah, kalau yang megap-megap ini kemungkinan dia kecapean setelah muntah aja gitu. Kalau yang sampai udah kembung, kemungkinan pencernaannya kena. Jadi cara penanganannya jauh berbeda sama yang menggap-menggap. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama dulu. Kita akan masuk ke pembahasan yang ikannya menggap-menggap dulu. Nah, karena habis muntah, ikannya menggap-menggap, udah pasti itu indikasi kemungkinan ikannya itu butuh oksigen lebih banyak. Jadi di kondisi yang pertama ini kita nggak boleh masang heater. Kan pasti ada orang bilang muntah apa-apa selalu pasti pasang heater kan. Nah, kalau posisi ikannya menggap-menggap udah seperti yang di video tadi, kalau kita pasang heater, udah pasti kadar oksigen dalam air itu turun. Jadi solusi saya, heaternya kita pinggirin dulu deh. Kita jangan pikir masalah heater. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus ganti airnya. Nah, ganti airnya itu pun juga ada caranya. Jadi kita harus turunin dulu airnya setengah. Nah, tadi kan saya udah ngomong kalau kita masukin air baru, udah pasti parameternya berubah kan. Makanya kita harus ngelakuin masukin airnya itu pelan-pelan. Kalau di istilah umumnya saya sebutnya kita infus ikannya pakai air yang baru. Nah, jadi kita kan tadi bilang mau ganti air yang namanya infus arwana tuh begini. Jadi airnya kita sedot dulu. Misalnya ini contohnya udah kesedot ya teman-teman. Lalu kita pakai galon aqua atau apa yang bisa nampung air bersihnya. Taruh posisinya harus lebih tinggi daripada akuariumnya. Nah, habis itu kita pakai pakai selang aerator kecil gini. Kita masukin ke akuariumnya pelan-pelan, jadi ngucurnya sedikit nih tuh. Jadi kadar airnya, maksudnya parameter airnya berubahnya pelan-pelan karena dia cuma ngucur dikit doang gitu. Nah, nanti kapasnya juga harus dicabut supaya obatnya nggak kesaring di kapasnya gitu. Nah, kita tunggu dia sampai membaik. Gitu caranya nginfus.
tadi, cara ganti yang tadi itu semua itu adalah sebenarnya rahasia, jarang orang kasih tahu di umum atau di publik, dan ini bisa dilakukan untuk penanganan ikan yang sedang kritis atau yang sedang even cuma sakit kecil aja pun kalau bisa dengan melakukan lebih repot seperti ini lebih baik gitu. Nah terus udah diganti airnya, step selanjutnya apa? Kalau yang pegang, kita kasih garam ikan yang kita memang harus selalu stok di rumah. Garam ikan kita kasih mungkin segenggam atau 2 genggam untuk akuarium ukuran 1,2 meter. Nah selanjutnya kita pakai logika aja, ikannya kan megap-megap pasti butuh oksigen. Kalau teman-teman punya oksigen di rumah, oksigen murni di rumah, bagus, langsung kalian masukin aja. Kalau kalian nggak punya, kalian beli yang namanya aerator. Usahakan aeratornya itu ada 3 titik, 3 batu. Jadi oksigennya, kadar oksigennya naik. Nah setelah udah dilakukan semua itu, lampu dimatikan agar ikannya tenang. Lalu kita lihat perkembangannya 1, 2, 3 hari ke depan. Nah kalau dia menggap-menggapnya udah mulai hilang, kita boleh melakukan pergantian air sedikit sekali sampai benar-benar menggapnya hilang, baru kita pelihara ikan kita seperti biasa lagi. Nah itu penanganan yang nomor 1, yang kalau ikannya menggap-menggap. Nah sekarang kita masuk ke penanganan yang nomor 2, kalau ikannya kembung, yang gara-gara pencernaan ikan. Beda, kalau yang tadi menggap-menggap ya kecapean. Tapi kalau udah kembung itu pencernaannya udah kena, dan kemungkinan ada bakteri yang harus kita habisin di perut ikan itu. Nah justru kalau infeksi gini, heater sangat dibutuhkan. Makanya tadi saya bilang beda banget. Nah heaternya dibutuhkan, nanti kita akan set di 30 derajat Celcius gitu. Jangan terlalu tinggi juga karena pasti ikannya akan capek. Kan kadang-kadang orang set di 32, 31, kalau saya hajar di 30 derajat aja. Penanganan yang pertama sama, kita ganti air, kita infus lagi, kita kasih garam, kita kasih aquastit sama, kita kasih heater. Nah tapi ada satu lagi obat yang kita harus kasih ke dalam ikannya, itu namanya ciprofloxacin. Itu bisa kalian beli di apotek. Nah kalian pasti nanya dong, oh obat itu apa sih sebenarnya? Nah obat itu sebenarnya adalah antibiotik buat bunuh kuman-kuman atau virus atau bakteri-bakteri yang jelek di perut dia. Terus teman-teman pasti nanya lagi, kadarnya berapa? Kadarnya itu adalah 500 mg untuk 50 liter air. Jadi kalian kalau misalnya punya akuarium 1,2 meter kali 60 kali 60 ya, cara hitung volumenya ya kalian kaliin 20 kali 60 kali 60 gitu. Itu kan masih sentimeter, kalian harus ubah ke liter. Kalau yang paling gampangnya 1,2 meter itu saya ganti jadi 1,2 kali 60 cm 0,6. Terus 60 cm kali 0,6. Misalnya kalian dapat 1, berapa. Nah itu kamu kalikan sama 1000. Misalnya 1,5 dikali 1000 ya berarti akuarium kamu 150 liter. Nah dari 150 liter itu berarti kamu kan butuh 3 kali dosis dong, 150 dibagi 50. Nah berarti 3 kaplet 500 mg. Setelah kalian kasih, ini hal yang paling penting, kapas filtrasi harus diambil supaya dia nggak kesaring obatnya. Tapi filtrasi lain jangan diotak-atik, hanya kapasnya aja kalian ambil. Nah habis itu kalian tunggu lagi 3 hari, misalnya udah membaik kembungnya, kalian kuras, berhenti obatnya. Tapi kalau itu belum membaik, kalian kuras sedikit, lalu kalian tambahin obat lagi setengah dosis gitu. Lakukan sampai sembuh. Udah sih, sebenarnya simple, tapi krusial kalau kalian nggak tahu gimana caranya ikan bisa menyebabkan kematian. Oke, sekian dulu video kali ini tentang tips-tips supaya ikan kalian bisa bisa sembuhin dari muntah. Semoga berguna, dan kita sekarang lagi mau jalan untuk syuting episode berikutnya. Makanya terus tontonin terus channel ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Karena di 5.000 subscriber kita bakal ada giveaway. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ada Hans.